Halo sahabat budaya, selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saat ini mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Saya perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Dewi. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur United in Diversity Bali Kampus yang dimiliki oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai. Saya saat ini dipercaya untuk berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman selama 10 tahun menjadi staf khusus yang mengembangkan ekonomi kreatif. Waktu itu di tahun 2005 sampai dengan 2014 dan juga ditambahkan dengan pengalaman bagaimana kita melihat abad 21 ini sudah mulai menunjukkan beberapa tantangan-tantangan yang berbeda ketika kita masih berada di dalam abad 20. Kali ini saya akan mencoba mengangkat ekonomi kreatif sebagai potensi ekonomi berbasis kebudayaan dan selanjutnya mungkin sebelum saya mengulas lebih jauh mengenai ekonomi kreatif dan budaya, saya ingin mengajak kita semua bertanya kembali apa sebenarnya arti budaya. Saat ini budaya sering diartikan secara sempit, dilihat hanya pada aspek artefak, sehingga fokus-fokus perhatian kita hanya diberikan pada artefak budaya itu sendiri seperti tari-tarian, atau seni, atau kemudian kuliner, atau kemudian pakaian. Jarang sekali kita mulai masuk ke ranah-ranah budaya yang sifatnya tak benda, yang kemudian ranahnya lebih kepada ranah-ranah spiritualitas seperti norma-norma, kebajikan sosial, atau kemudian nilai-nilai, kebijaksanaan. Nah, ini yang kemudian sepertinya melihat kita dalam kondisi pandemik ini, pandemik COVID-19 ini, kita diajak bersama-sama untuk memikirkan ulang, memvalue ulang, menilai ulang apa yang sebenarnya kita harus maknai sebagai budaya. Saya sendiri bukan budayawan, tapi ketika dipercaya untuk membahas ini, saya coba mencari beberapa definisi mengenai budaya yang menarik. Ternyata banyak filosofer yang kemudian mendefinisikan budaya dan juga banyak sekali orang-orang bukan di bidang antropologis, bahkan di bidang saat ini di bidang sustainability yang sangat marak dibicarakan mengenai bagaimana kita melakukan pembangunan berkelanjutan, mencoba mendefinisikan budaya itu sebenarnya apa. Kalau saya boleh simpulkan, ada beberapa hal yang sangat membuat saya terkejut ketika seorang filosofer mengatakan bahwa budaya itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengkultivate mind and soul. Itu menarik ya, berarti itu kan bagaimana kita menumbuhkan pikiran dan jiwa kita. Jadi karya-karya ini sebenarnya adalah karya-karya dari pikiran dan jiwa kita. Tapi kemudian sering sekali budaya diartikan dalam pengertian yang sangat sempit. Yang kedua, saya ngelihat dari sebuah kamus Cambridge English yang menurut saya menarik. Budaya itu didefinisikan sebagai way of life. Nah, ini yang kemudian kita juga sering sekali melupakan bahwa di dalam way of life itu kita harus memahami bahwa dalam sebuah sistem ada komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Kemudian komponen tersebut ada interaksi antar komponen tersebut. Dan interaksi itu kemudian dia berusaha untuk mencapai tujuan apa yang ingin diwujudkan secara bersama. Nah, arti yang sangat mendasar ini saya rasa perlu kita coba revisit kembali, nilai kembali. Seperti pandemi ini setelah saya bicara dengan banyak orang, apa pelajaran yang Anda dapat dari situasi ini? Sebagian besar bicara satu keluarga, mereka akhirnya betul-betul bisa memaknai kembali apa itu arti keluarga. Dan kemudian yang kedua, kebanyakan adalah memahami kembali apa itu arti hubungan. Yang selama ini mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana itu hubungan antar manusia dengan manusia, dirinya sendiri, hubungan antara saya dengan diri saya sendiri dan juga hubungan antara
diri kita pribadi dengan lingkungan, itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Dan sekarang secara alam, saya bilang menyebutnya sebagai manajemen langit, itu sudah mengajarkan kepada kita untuk mengapresiasi kembali arti hubungan. Itu kalau saya melihat dari sisi budaya. Sekarang kami coba melihat dari bagaimana apa sebenarnya makna dari ekonomi kreatif. Waktu pertama kali saya menjadi staf khusus, kami melihat ekonomi kreatif dalam konteks industri kreatif. Waktu itu kami terinspirasi oleh beberapa negara yang memang sangat maju untuk mengembangkan industri kreatif di negaranya. Yang pertama itu adalah negara Inggris, kemudian yang kedua kita lihat Korea, kemudian yang ketiga itu kita lihat adalah Jepang, kemudian yang keempat tuh kita lihat waktu itu Singapura, dan berikutnya kita lihat negara Thailand. Masing-masing negara dia punya ciri khas sendiri. Tapi yang menarik bagi kami adalah Indonesia ini kaya sekali, sehingga berbagai pendekatan yang dilakukan oleh berbagai negara semuanya tuh ada di Indonesia. Sehingga kemudian kami mencoba melihat ekonomi kreatif itu dalam konteks industri kreatif dan juga cultural industry atau industri budaya. Nah, di situ kita gabungkan sehingga kami melihat ada 16 sektor yang sebenarnya bisa menjadi penggerak daripada ekonomi kreatif itu sendiri. Sebelum kita bicara mengenai sektor industri kreatif, sebenarnya ingin sekali saya membicarakan mengenai ekonomi kreatif itu sendiri. Kalau kita kembali pada memahami bagaimana evolusi atau revolusi ekonomi itu terjadi, kita lihat pertama kali itu industri berkembang ketika era pertanian. Nah, di situ juga sejalan dengan perkembangan industri, maka terjadilah perkembangan ekonomi. Kemudian berkembang lagi dengan era industri. Berkembang lagi kemudian dengan era informasi. Sampai akhirnya sekarang kita masuk dalam era ekonomi kreatif yang disebut dengan ekonomi kreatif. Setiap era mempunyai ciri yang tersendiri. Di era pertanian tentunya kita sudah mulai punya alat bantu pertanian, sehingga masyarakat-masyarakat yang sifatnya dulu nomaden dan subsisten itu sudah mulai menetap di satu tempat. Kemudian bagaimana dia bisa melipat gandakan hasil yang dia coba kelola dari alam yang kemudian dikelola pada saat itu. Nah, kemudian muncul aspirasi manusia yang punya akal budi ini, bagaimana kemudian itu bisa dilipat gandakan kembali dan juga dipermudah. Maka kemudian kita paham bahwa mesin uap ditemukan. Disitulah kemudian mesin pertama kali ditemukan dan termasuk listrik. Nah, di sini era industri berkembang dengan cepat sampai pertumbuhan ekonomi itu menjadi eksponensial gitu ya pertumbuhannya. Kemudian masuk lagi era informasi, saya mengalami di tahun 1995 kita itu belum ada yang namanya World Wide Web, WWW, tapi kemudian mulai masuk dan akhirnya semuanya itu bisa kita akses secara digital seperti sekarang ini. Semua seolah-olah ada di dalam genggaman tangan kita. Namun ternyata dengan segala kemajuan ini ada satu lagi yang kemudian menjadi tantangan, bagaimana kemudian kita memanfaatkan apa yang sudah ada itu secara kreatif. Nah, ini yang kemudian era ekonomi kreatif ini menjadi tolak punggung, menjadi faktor utama atau menjadi pendorong ataupun penggerak dari ekonomi yang di masa depan. Apa sebenarnya ekonomi kreatif? Kami mencoba mendefinisikannya sebagai ekonomi yang berbasis pada ide dan kreativitas sumber daya manusia, serta berdasarkan pengetahuan sebagai input utamanya, dan termasuk di dalamnya juga budaya. Jadi itu yang kami kemudian definisikan sebagai ekonomi kreatif. Dan perlu dipahami bahwa ekonomi kreatif itu tidak bisa dilihat secara sektoral sebenarnya. Karena ekonomi kreatif ini banyak sekali menjadi input dan cross sektoral dengan sektor-sektor lainnya. Misalnya ketika kita bicara sektor desain, sebenarnya sektor desain tidak hanya berada pada sektor desain itu sendiri, tapi sebenarnya pada semua sektor ekonomi, misalnya pertanian, kemudian industri perhubungan, alat-alat transportasi, atau kemudian industri makanan,
semuanya akan melibatkan desain. Kalau di industri makanan, desain packaging akan menjadi desain. Kemudian kalau kita bicara sektor riset dan pengembangan, riset pengembangan juga dia berada pada sektor yang berbeda-beda. Jadi memang ekonomi kreatif ini sebaiknya tidak dipandang sebagai sektoral yang berdiri sendiri saja, tapi juga bisa dilihat sebagai sebuah ekosistem. Nah, kemudian yang kedua kita bicara mengenai industri kreatif. Industri kreatif ini kami definisikan sebagai industri yang aktivitas utamanya itu dihasilkan oleh kreativitas, pengetahuan, keterampilan daripada orang-orang kreatif atau talenta kreatif untuk menciptakan nilai tambah yang bisa didistribusikan dan dikonsumsi. Nah, yang membedakan memang di sini ada kata-kata dihasilkan oleh kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau tidak ada bahan dasar tersebut, maka kita akan sulit untuk bisa menghasilkan output daripada industri tersebut. Contohnya, misalnya industri periklanan. Ya betul, kita punya alat-alatnya, kita punya kameranya, kita punya kemudian videonya, alat perekamnya. Tapi kalau tidak ada manusianya yang kemudian berkreasi, mempunyai ide, mendesain cerita, alur cerita, berbagi peran, maka film ataupun karya periklanan itu atau iklan itu tidak mungkin dihasilkan. Nah ini yang kira-kira bisa menjadi perbedaan. Sedangkan industri yang sekarang sudah manufaktur itu kecenderungan peran manusianya itu sangat kecil karena fungsi mesin itu menjadi lebih dominan. Jadi itu yang kira-kira bisa membedakan apa yang dimaksud dengan industri kreatif dan apa yang bukan dimaksud sebagai non-industri kreatif. Nah, satu lagi yang mungkin ingin sekali saya bahas di sini adalah mengenai pemahaman kreativitas. Sering sekali kreativitas itu diasosiasikan dengan kemampuan seni. Padahal kreativitas itu bukan kemampuan seni, tapi kemampuan bagaimana kita mengolah pikir, kemampuan untuk mengolah rasa, jadi emosi, perasaan, yang kemudian bahkan mengelola spiritualitas, yang kemudian diwujudkan dalam suatu wujud karya. Itulah kreativitas. Makanya kita bisa lihat karya-karya seniman, seniman tari, kemudian teater itu sangat luar biasa ya. Itu kalau kita nikmati itu kadang-kadang bisa yang sangat menyentuh itu bisa sampai mengubah perilaku. Bahkan bisa menyentuh nilai-nilai yang tadinya kita yakini benar, dan ketika kita bisa menyaksikan pertunjukan tersebut kemudian kita bisa berefleksi dan mempertanyakan kembali nilai-nilai yang kemudian kita yakini tersebut. Nah ini yang sering sekali kurang mendapat perhatian karena ekonomi kreatif ini mempunyai kemampuan yang sangat besar, kemampuan juga untuk membentuk sebuah perilaku, membentuk sebuah nilai-nilai, membentuk sebuah interaksi yang sangat saat ini sangat dibutuhkan karena kita punya tantangan yang besar tentang bagaimana hubungan sosial ini yang terjadi di masyarakat. Nanti saya akan jelaskan beberapa contoh-contoh yang kita bisa lihat yang sebenarnya ekonomi kreatif bisa berperan dalam konteks tersebut. Yang ingin juga saya tekankan di sini, jadi sering sekali kalau bicara ekonomi kreatif, udah ada kata ekonomi, pasti akan berakhir pada bisnis. Kemudian bicara profit itu selalu pada fungsi keuangan. Padahal mungkin sebaiknya kita bicara benefit, karena mungkin manfaat yang diperoleh itu sebenarnya secara finansial bisa jadi tidak ternilai harganya. Tapi oleh karena itu kami ingin menekankan bahwa ekonomi kreatif ini perlu ditekankan pada aspek penciptaan nilai. Dan nilai itu bukan berarti uang, bukan berarti materi. Nilai di sini adalah meaning. Oleh karena itu sering sekali kalau kita lihat ya memang sektor-sektor kesenian itu menjadi terbelakang kalau di Indonesia. Karena mereka melihat value itu bukan pada aspek finansial, tapi bagaimana melihat value itu dari aspek meaning gitu. Bahkan di dalam industrinya pun itu terjadi diskusi, perdebatan ya, antara kemudian mana konten-konten yang memang ditujukan untuk sepenuhnya komersialisasi
atau konten-konten yang kemudian memang ditujukan untuk membangun kebajikan sosial, kritis terhadap sosial, kritis terhadap kebudayaan itu punya narasi yang berbeda. Nah, di sini kalau boleh makanya kita harus melihat ekonomi kreatif itu secara luas. Jangan hanya dibatasi pada aspek komersialisasi karena nanti akan terjadi ketimpangan, terjadi ketidakseimbangan. Dan kemudian yang perlu juga diingat adalah output daripada ekonomi kreatif atau industri kreatif itu tidak hanya terbatas pada hasil yang berbentuk. Karena memang sangat mudah ketika kita bekerja pada hasil yang berbentuk, tapi juga pada hasil-hasil yang bersifat non material. Dan yang terkadang non material ini adalah sebenarnya pondasi. Pondasi bagaimana nanti ekonomi itu bisa bergulir dengan baik. Saya coba elaborasi lebih mendalam bagaimana ekonomi itu kemudian berkembang. Nah, ini yang pertama saya ingin melihat dari beberapa aspek sebenarnya. Dari aspek bagaimana kita memperlakukan alam yang pertama. Yang kedua dari aspek bagaimana kita melihat tenaga kerja. Kemudian bagaimana kita melihat modal, kita melihat teknologi, kita menilai kepemimpinan itu seperti apa, kemudian kita memahami konsumsi seperti apa, melihat dari aspek koordinasi dan juga melihat dari aspek kepemilikan. Kita coba lihat dengan ekonomi pertanian. Di sini sifatnya yang utama itu komunal dan pada masa itu bagaimana mereka melihat bumi kita, planet kita, lahan itu sebagai ibu pertiwi. Jadi pola-pola pengelolaannya pun syarat juga dengan nilai-nilai kebajikan di mana ibu ya sebagai seorang ibu tentunya mereka akan sangat hormat. Tidak seenak-enaknya kemudian mengeksploitasi dan mengeksplorasi apa yang ada di dalam ibu pertiwi. Sehingga kalau kita ngelihat bagaimana tradisi yang masih hidup sekarang, saya pernah nonton film Semesta. Semesta itu ada satu masyarakat indigenous, masyarakat lokal di situ yang hidup di Sungai Utik. Bagaimana mereka mengelola alam dan tujuan hidupnya adalah bagaimana mereka melestarikan hutan di sekitar Sungai Utik tersebut. Dan mereka punya aturan-aturan yang sangat-sangat bijaksana, bagaimana mereka mengambil ikan di sungai, bagaimana mereka mengambil kayu di hutan, itu semuanya punya aturan-aturan yang sebenarnya sekarang ini orang-orang di dunia mulai memberikan perhatian dengan yang disebut dengan bagaimana pola-pola eco-labeling, eco-friendly, sustainable, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini satu di era itu. Kemudian dari tenaga kerja mereka tidak mengenal istilah labor ya, tapi ini mereka dikelola secara komunal, secara gotong royong untuk mencapai tujuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melihatnya sebagai kepentingan yang holistik. Jadi kepentingan komunal dan juga kepentingan daripada alam itu sendiri. Nah, kemudian modalnya yang mereka miliki hanya sumber daya alam. Mereka belum memiliki machinery yang canggih-canggih gitu ya, alat bantu toolsnya sangat sederhana. Jadi teknologinya itu sangat berbasis pada kearifan lokal. Apa yang kemudian menjadi memenuhi nilai-nilai dari apa yang mereka pelajari dan teknologinya terbatas pada hal tersebut. Dan kepemimpinan sangat bersifat komunitas. Kemudian pola konsumsi memang mereka masih pada pola survival. Tidak berpikir untuk kemudian memproduksi dalam jumlah banyak, didistribusikan, atau kemudian dijual, diperdagangkan. Mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk bisa hidup dengan harmoni. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana konsumsi itu dilakukan. Dan koordinasi selalu dilakukan berbasis komunitas dan kepemilikannya adalah komunal. Jadi yang menarik adalah pernyataan para tetua adatnya itu. Dan rata-rata tetua adat itu selalu memiliki proses pengujian kepemimpinan yang jangka panjang. Dilihat daripada konsistensi pelayanannya terhadap komunitas. Dan ketika bicara kepemilikan, ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi ini contoh ekonomi pertanian pada masa dulu ya. Kemudian masuk ke ekonomi industri.
di mana ini mulai ada sentralisasi atau terpusat, mulai dikenal dengan pasar bebas. Di sini mulai diperkenalkan namanya teori supply dan demand. Nah, di sini tentunya alam ini menjadi sumber daya dan juga menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dan tenaga kerja ini mulai ada konsep-konsep tenaga kerja sebagai komoditas ya. Jadi labor-labor yang kemudian kita lihat dia mempunyai posisi sebagai pekerja untuk kemudian mengoperasikan alat-alat yang sangat spesifik untuk menghasilkan output yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian itu dalam konteks tenaga kerja. Bahkan pada masa itu ada beberapa terjadi perbudakan. Namun ini kan terjadi progres, sekarang pun masih ada banyak tantangan mengenai konsepsi tenaga kerja itu sendiri. Kemudian modalnya itu tidak hanya berbasis pada sumber daya alam, tapi kemudian kita juga sudah mulai punya modal sumber daya manusia. Dan juga bagaimana mesin-mesin itu sebagai sumber modal juga, termasuk finansial. Kemudian teknologi tentunya ini banyak sekali teknologi yang dihasilkan di era industri, mulai teknologi yang sangat mekanistik, perlu tenaga manusia untuk menggerakkan, sampai yang semi otomatis, sampai sekarang yang sangat fully otomatis, bahkan di era ekonomi kreatif sudah berkembang sampai machine to machine communication. Jadi kalau otomatis manusia bisa memberi perintah ke mesin untuk melakukan sesuatu sehingga menghasilkan output yang diharapkan, tapi sekarang eranya udah bisa dikasih perintah, mesin kasih perintah mesin gitu. Jadi ini hebatnya manusia, jadi manusia udah campur tangan atau intervensi manusia semakin minim. Sehingga kalau dari sisi industri biasanya ketepatannya atau kemudian kesalahan secara akurasi produksinya menjadi semakin kecil. Karena biasanya human error itu tinggi ketika orang disuruh bekerja melakukan tugas yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan mesin itu punya akurasi dan reliabilitas yang lebih tinggi ketika mereka disuruh untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, itu yang kita lihat di era industri ini masih banyak memang semi otomatis, kemudian mekanistis itu banyak dihasilkan dalam era ini. Kemudian untuk kepemimpinan biasanya ada pendekatan reward punishment ya, memberikan insentif, atau pendekatannya otoriter ya, top down gitu ya. Ini sangat mewarnai lah pada era ekonomi industri dan bagaimana kepemimpinan kepemilikan modal itu kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menguasai sumber daya yang dimiliki. Kemudian terkait dengan konsumsi itu banyak didorong oleh kebutuhan. Di situ akan terjadi konsumsi secara massal. Nah, ini yang kemudian terjadi, yang di sini juga banyak melahirkan ya bagaimana perilaku konsumsi, kemudian konsumerisme, perilaku konsumerisme. Nah, ini juga akibat dari perkembangan industri juga membawa dampak-dampak negatif yang sekarang ini sangat bisa kita rasakan ya. Kemudian koordinasi sangat hierarki, jadi sangat struktur, birokratis, kemudian punya kontrol, kendali, dan pasar itu penuh dengan kompetisi ya. Jadi kita punya kompetisi dan dari kepemilikan biasanya pada masa ini dikuasai oleh negara atau pemerintah dan dikuasai oleh private sector atau swasta. Nah, itu kira-kira karakteristik dari ekonomi industri. Yang ketiga, kalau kita lihat karakteristik dari ekonomi informasi, ini mulai terjadi yang namanya social market. Jadi sampai sekarang tuh kita bilang udah hyper connected gitu ya. Dulu udah connected tapi sekarang udah hyper connected karena perkembangan digital, teknologi digital yang begitu cepat dan juga begitu powerful. Sehingga apa yang belum terbayangkan sebelumnya saat ini bisa terjadi. Kalau pada masa ini sudah mulai ada pemikiran, alam itu bisa kita kelola tapi harus mulai diatur, mulai diregulasi. Komoditas-komoditas mulai diregulasi. Kemudian tenaga kerja
Tenaga kerja juga tidak bisa hubungannya itu tidak ada timbal baliknya. Sehingga udah mulai diatur juga bagaimana ketenaga kerjaan mulai diatur. Dan yang menarik ya isu ketenaga kerjaan terkait dengan era digital ini, era informasi yang juga terus masih berkembang sampai era saat ini itu adalah bagaimana kita juga melihat hal baru mengenai konsep kontrak kerja. Karena kalau kita lihat bagaimana sekarang yang namanya pengemudi online itu bukan diakui sebagai pekerja, tapi dia adalah partner ya, partner daripada perusahaan yang mengembangkan platform. Nah ini perkembangan-perkembangan seperti ini tentunya perlu kita sikapi bersama supaya kita tidak justru membuat society atau masyarakat kita itu bukan semakin memiliki hidup yang berkualitas, tapi justru terjebak pada perbudakan-perbudakan atau kerjasama kerja yang tidak seimbang atau tidak adil gitu ya. Nah ini dari sisi modal, sumber daya keuangan punya peran yang besar dalam ekonomi informasi. Kemudian teknologi itu otomasi sistem itu sangat berkembang di era ini, dan kepemimpinan mulai masuk pada partisipatif. Jadi perwakilan-perwakilan itu mulai bermunculan. Kemudian konsumsinya itu lebih mulai punya kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek sosial maupun aspek lingkungan, dan koordinasinya sudah mulai berjejaring. Dan mulai ada negosiasi. Jadi modelnya tidak hierarki atau birokrasi yang sifatnya sangat terkendali gitu ya, terkontrol. Dan kepemilikan itu masih banyak berada pada wilayah negara atau pemerintah dan juga swasta. Dan yang sekarang ini adalah masuk gelombang keempat, kami sebut sebagai ekonomi kreatif. Ini eranya co-creation. Ini eranya untuk bagaimana kita mulai terdistribusi. Nah kalau kita bicara alam, dalam konteks sekarang ini kita melihatnya sebagai bagian dari ekosistem. Bahwa kita tidak bisa lagi memisahkan alam dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi alam ini milik bersama. Karena sering sekali kalau yang kita tahu tentang public goods atau bentuk-bentuk yang sifatnya dimiliki oleh masyarakat, itu biasanya orang itu tidak mau mengambil tanggung jawab untuk pengelolaan atau pemeliharaannya dalam jangka panjang ya. Tapi sekarang udah mulai kesadaran pada era ini tuh bahwa alam ini menjadi milik bersama. Kemudian tenaga kerja mulai terbentuk yang namanya socialpreneur ya. Socialpreneur, technopreneurs gitu ya. Jadi ini sekarang banyak sekali bermunculan anak-anak muda punya inisiatif bisnis yang kemudian punya kesadaran tentang bagaimana mereka bisa menjawab tantangan-tantangan sosial, bagaimana mereka bisa menjawab tantangan-tantangan terhadap lingkungan hidup. Nah ini muncul yang disebut dengan social atau ecological business. Kemudian terkait dengan modal, di sini sangat terlihat juga bahwa budaya kembali menjadi salah satu sumber daripada bagaimana mereka mulai menciptakan nilai tambah, dan juga kreativitas menjadi sumber modal yang paling utama. Kemudian teknologi itu kita berorientasi pada manusianya, dan juga bagaimana kita memahami perkembangan dari revolusi yang sebelumnya otomasi, sekarang masuk ke revolusi yang keempat yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa udah ada perkembangan bagaimana mesin to machine, kemudian kita bicara artificial intelligence atau mesin yang belajar, kemudian kita bicara yang disebut dengan physical interconnected gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi perkembangan sekarang. Kepemimpinannya pun sekarang menjadi co-kreatif, jadi bagaimana secara kolaboratif, kreatif, jadi banyak sekali melakukan yang namanya kolaborasi antar kelompok maupun usaha, dan banyak sekali bermunculan usaha-usaha dengan ukuran menengah maupun kecil,
namun punya daya untuk menghasilkan nilai tambah yang besar. Kemudian konsumsi itu lebih bertanggung jawab secara kolektif dan sudah memiliki kesadaran kolektif secara koordinasi untuk mengambil aksi yang sifatnya bukan silo, tapi sifatnya terintegrasi lintas pelaku. Kemudian kepemilikan itu sudah ada kesadaran untuk berbagi akses dan layanan. Jadi ini di era ekonomi kreatif itu kira-kira perkembangannya, dan mohon dipahami bahwa bukan berarti dengan bergesernya sebuah era ekonomi kemudian era sebelumnya hilang, tidak. Era sebelumnya tetap ada, tapi kemudian yang menjadi utama penggeraknya itu kemudian menjadi berubah. Nah itu yang kemudian yang perlu kita sikapi bersama, karena kalau kita tidak bisa memahami bagaimana megatrend atau perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak terelakkan, itu maka kita akan tertinggal di setiap eranya. Nah ini yang kemudian mungkin bisa menjadi catatan bersama. Sekali lagi saya ulangi bahwa bukan berarti ketika kita bergeser ke era tertentu, era-era sebelumnya itu kemudian dinihilkan, tidak. Era-era tersebut masih ada, tapi kemudian era-era tersebut memiliki kebutuhan atau memiliki keharusan bahwa harus mengikuti bagaimana tren-tren itu terjadi sehingga dia tidak masih relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Dan sekarang di abad 21 ini memang banyak sekali diusung semangat-semangat untuk pembangunan berkelanjutan yang rasanya ini sangat relevan, sangat relevan dan kontekstual dengan budaya, aspek budaya dan juga ekonomi kreatif. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi kalau saya boleh rangkum, kalau kita bicara ekonomi kreatif bahwa potensi ekonomi yang berbasis budaya, ini proses yang harus kita pahami bahwa kita melihat manusia sebagai senternya, di mana manusia ini harus dilihat secara utuh. Manusia sebagai body, mind, and spirit. Jadi itu tidak bisa dipecah-pecahkan. Ini sumber dari kreativitas, sumber dari kreativitas yang berkesadaran, sumber dari kreativitas yang memang punya tujuan atau makna untuk bisa membuat kehidupan masyarakat itu lebih baik, lebih berkualitas, atau lebih melihatnya jangka panjang. Nah kemudian orang-orang ini punya ekspresi, dan ekspresi-ekspresi ini yang kita sebut kemudian kalau kita berhasil membuat ekspresi-ekspresi ini hidup, itu akan membentuk kecerdasan kreatif. Jadi dia punya kemampuan untuk melihat konteks dan berpikir bagaimana solusi itu bisa diciptakan dengan menggunakan alat bantu yang kemudian tersedia. Nah ini yang kemudian disebut dengan model kreatif, dan kita perlu bangun yang namanya kecerdasan kreatif. Nah ketika kita udah punya modal kreatif atau kecerdasan kreatif, ini sebenarnya menjadi modal dasar untuk melakukan produksi dan juga konsumsi yang secara berkesadaran, sehingga ada proses penciptaan nilai tambah yang lebih punya makna ya, meaning. Jadi di situ kita akan punya karya-karya yang bukan merusak alam atau bahkan karya-karya yang justru merusak hubungan sosial, tapi justru karya-karya yang bisa atau mampu menciptakan nilai tambah yang menghasilkan kekuatan sosial yang baik, modal sosial yang baik, dan juga bahkan modal spiritual yang baik. Nah, kecerdasan ini kita sebut sebagai kecerdasan ekonomi, kemampuan menciptakan nilai tambah, sehingga terciptalah modal ekonomi. Nah, model-model ekonomi ini perlu kemudian kita akan terjadi diseminasi. Disinilah yang namanya transfer pengetahuan, transfer nilai. Ada proses sosialisasi, ada proses pendidikan, ada proses tutur secara lisan, di mana kita paham memang Indonesia ini masih saat ini didominasi oleh budaya tutur ya, dan budaya tutur ini justru banyak makna yang kadang-kadang kita sering tidak berikan perhatian. Nah, ketika ini terjadi diseminasi, terjadilah kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini akan menjadi kekuatan untuk memperkuat interaksi dan kemudian memberikan makna pada hasil cipta. Apakah itu benda maupun tak benda. Nah, ini muncullah kecerdasan budaya. Nah, kalau kita bisa menyikapi bahwa
ekonomi kreatif dan budaya dalam konteks hubungan seperti ini, maka Indonesia tentunya akan mampu untuk memimpin bangsa-bangsa tidak hanya di Indonesia tapi di dunia untuk betul-betul melihat kembali apa yang fundamental, apa yang mendasar, menilai kembali apa yang esensial. Nah, ini akan punya kekuatan. Nanti saya akan bahas bagaimana kita bisa leapfrog. Istilahnya sekarang kan leapfrog, bahwa kita tidak perlu mengulang pelajaran-pelajaran yang tidak memberikan kebaikan bagi umat manusia yang sudah dilalui terlebih dahulu oleh negara maju, dan kita bisa leapfrog sebenarnya menuju suatu kondisi di mana negara kita saat ini justru bisa mengusung praktek-praktek yang lebih berkelanjutan. Kalau kita kemudian memahami proses ekonomi kreatif secara besar, tidak terkotak-kotak pada pengertian industri. Ya, industri itu penting, tapi kita sebagai sebuah bangsa memaknai budaya, sebuah negara, alangkah lebih bijaksananya kalau kita melihat itu tidak secara terkotak-kotak. Sehingga yang saya sarankan ketika kita mengembangkan sebuah ekonomi kreatif yang kemudian justru menyuburkan budaya-budaya lokal yang positif bagi kehidupan, itu akan melingkupi 4 komponen utama. Saya sebutnya pertama, satu, kita bicara creative value chain. Jadi industri itu ada di dalam creative value chains. Itu hanya satu komponen bagian saja dari ekosistem dari ekonomi kreatif. Di situ akan kita bicara core industrinya, backward and forward linkage industrinya seperti apa. Nah, ini akan mendorong konsumsi. Karena konsumsi bagi ekonomi itu kan sumber dari pertumbuhan. Tapi di luar konsumsi kita juga harus ada produksi. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi juga adalah produksi gitu ya. Nah, kita akan bicara market. Nah, ketika kita bicara konsumsi di dalam market ini, nah market ini juga perlu diedukasi. Ketika kita ingin menghasilkan sebuah produk baik berupa layanan maupun yang sifatnya material, itu apalagi produk baru, tentunya market ini perlu kita edukasi ya. Nah, ini yang perlu kita juga pahami, bahwa market itu perlu kita edukasi. Nah, ketika kemudian market ini sudah teredukasi, kita perlu suatu lingkungan yang disebut dengan nurturance environment. Jadi lingkungan untuk menurture, mengasuh, mendidik. Tidak terbatas pada lingkungan pendidikan, tapi pendidikan formal maksud saya ya, tapi juga meliputi pendidikan yang sifatnya non formal. Karena banyak sekali aspek-aspek nilai-nilai yang juga bisa disampaikan melalui pendidikan non formal. Nah, yang tidak lupa harus kita perhatikan adalah archiving. Nah, archiving ini terkait dengan bagaimana kita mendokumentasikan pengetahuan dan perjalanan bagaimana setiap umat manusia itu menciptakan nilai tambah atau memiliki karya. Nah, ketika kita bisa mengembangkan ekosistem ini, maka diharapkan ada keseimbangan. Dan keseimbangan inilah yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi kreatif yang lebih bertanggung jawab dan berkesadaran. Dan ini tentunya akan sangat diperkuat dengan budaya. Budaya-budaya lokal itu akan memiliki peran yang sangat center untuk bagaimana kita bisa menghidupkan ekosistem ini dalam konteks yang berbeda-beda. Bagaimana sih perkembangannya sekarang? Saya mungkin ingin memberikan bagaimana gambaran mengenai ekonomi kreatif itu tidak pada angka-angka, karena memang waktu saya menjadi staf khusus, kami punya beberapa indikator ekonomi yang bisa menunjukkan gambaran perkembangan dari ekonomi kreatif. Itu kita bisa lihat dari aspek PDB, pendapatan domestik bruto, kita bisa melihat dari aspek ketenaga kerjaan, kita bisa melihat dari aspek ekspor impor, kemudian kita bisa melihat dari aspek input output daripada ekonomi. Namun sekarang saya ingin memberikan perspektif yang berbeda, karena saya rasa kebutuhan di abad 21 ini ada sebuah kebutuhan yang berbeda, narasi yang berbeda, yang mungkin dari tadi sudah saya sebutkan ya, kebutuhan bagaimana kita melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Jadi ini saya tampilkan di sini ada beberapa inisiatif kewirausahaan sosial
yang luar biasa. Di situ ada sekolah Pagesangan, contohnya ada Duanyam, ada kemudian SMK Bakti Parigi, kemudian ada arsitek dengan Yori Antarnya yang mengangkat arsitek Nusantara. Ini contoh-contoh yang sangat menarik. Mungkin saya coba jelaskan satu inisiatif ya, bagaimana ada inisiatif wirausaha sosial yang berusaha menjawab kesenjangan sosial. Jadi kita tahu bahwa mungkin kalau kita sudah menonton Sosial Dilema, mungkin kita akan paham ya bahwa ternyata sosial media yang didesain sekarang itu memiliki unintended consequences atau konsekuensi yang sebelumnya tidak kita pernah bayangkan. Dan ternyata bagaimana proses yang disebut dengan perpecahan itu ternyata diperuncing dengan adanya sosial media, dan kita baru-baru ini mengalaminya ya dengan pemilu. Kemudian yang terbaru ini kita punya tantangan dengan Omnibus Law, dengan yang terbaru juga dengan toleransi ya, intoleransi, terjadi konflik antar suku agama yang semakin meruncing. Ternyata itu salah satu kesenjangan sosial yang kita sangat rasakan ya. Sekarang masyarakat tuh semakin terpolarisasi, masyarakat semakin eksklusif. Dan ini inisiatif yang ingin saya jelaskan lebih jauh itu, saya punya teman namanya Ai Nur Hidayat. Dia itu mendirikan, dia punya cita-cita harusnya sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan, anak-anak yang vulnerable, anak-anak yang kemudian rentan terhadap tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan intoleransi. Nah, kemudian dia membuat SMK Bakti Parigi di Pangandaran yang memberikan sepenuhnya beasiswa pada anak-anak ini yang dihadirkan dari seluruh Indonesia. Dari Papua, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sumatera, kemudian dari ada dari Jawa, tentunya dari Pangandarannya sendiri, dan dia betul-betul belajar toleransi dan keberagaman langsung di sekolah. Itu luar biasa ya. Saya sih cukup terharu. Saat ini saya memiliki sebuah community center yang disebut Aninda Loka, dan kami membantu anak-anak ini, 3 orang anak dari SMK Bakti Parigi ini untuk datang tinggal di Jakarta untuk magang 3 bulan. Dan di situ kita kemudian berikan beberapa bekal untuk anak-anak SMK ini, karena mereka bidangnya itu bidang multimedia. Kita beri bekal beberapa tentang open source. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan bahasa-bahasa pemrograman open source yang terkait dengan pengembangan konten-konten multimedia. Jadi tidak lagi tergantung pada produk-produk yang berlisensi, karena kami tahu untuk mereka sulit ya untuk bisa memiliki kemewahan membeli produk-produk yang berlisensi. Jadi kita nurture mereka di sana dan luar biasa. Jadi saya baru menyadari tidak ada sebenarnya satu manusia pun yang bodoh ya, tapi bagaimana kita memberikan akses dan juga memberikan perhatian. Dan sekarang ilmu itu sudah terbuka luas. Yang perlu kita bantu adalah bagaimana mereka sudah mulai punya curiosity atau keingintahuan. Kita gelitik terus dengan keingintahuan, kita tunjukkan tantangan-tantangan yang ada sehingga mereka punya kemauan untuk mencari dan juga paham bagaimana cara mencari informasi yang tepat dari samudra informasi. Jadi ini bukan lagi lautan tapi udah samudra informasi. Ini salah satu contoh inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan sosial. Yang kedua, saya ingin cerita inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan lingkungan. Ini saya mau cerita tentang XS Project ini karena saya baru saja berkunjung. Jadi kesenjangan lingkungan ini sekarang yang sering disoroti itu adalah selain terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global, kita tahu ada sampah,
Kemudian bagaimana pemanfaatan lahan itu banyak sekali dibahas mengenai aspek lingkungan termasuk biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, baru saja minggu lalu saya berkunjung ke Cirende. Di situ keluarga pemulung. Keluarga pemulung ada 80 keluarga, jadi orang tidak akan menyadari bahwa di dalam gang kecil itu kalau masuk ke dalamnya itu ternyata ada lahan yang luas di mana keluarga-keluarga pemulung itu tinggal. Dan saya mengenal seorang ibu Retno ini, dia mulai memberdayakan pemulung. Dia membuat karya dari bahan-bahan bekas, dari sampah-sampah yang kemudian dijadikan tas cantik, dijadikan tempat stationery, alat tulis. Dan di situ saya belajar banyak ya. Jadi rupanya bagaimana sampah-sampah itu menumpuk dan bagaimana kehidupan pemulung ya. Jadi di sini ada dua hal yang sebenarnya yang coba Ibu Retno jawab. Satu adalah tantangan lingkungan, satu lagi adalah tantangan sosial sebenarnya. Nah, ini contoh yang saya rasa sangat menginspirasi. Perlu sekali ekonomi kreatif mulai masuk ke memberikan perhatiannya pada hal-hal seperti itu. Yang ketiga ini sekarang ada inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan spiritual. Jadi kemarin saya baru mengikuti sebuah rangkaian dialog yang menghadirkan berbagai pembicara dari seluruh dunia, dan saya cukup sebenarnya sudah banyak tahu bahwa tingkat bunuh diri dari anak remaja di seluruh dunia itu terbukti meningkat. Dan tingkat depresi atau tingkat kecemasan yang dialami oleh kalangan remaja itu semakin meningkat. Dan rupanya para remaja yang kemudian berhasil melalui masa-masa berat itu tuh banyak juga gitu yang kemudian mulai berbicara dengan teman-temannya, membuat inisiatif. Di sini ada inisiatif Ibunda, kemudian ada inisiatif Peace Green, ada inisiatif anak-anak muda yang kemudian mencoba membantu anak-anak muda lainnya untuk bisa keluar dari masa-masa depresi tersebut. Nah, ini sangat menarik ya, karena sebelumnya mungkin ini tidak menjadi perhatian, tapi sekarang udah jadi perhatian. Bahkan kecanduan alat digital itu sudah dinyatakan oleh WHO sejak tahun 2019 sebagai gangguan jiwa. Jadi kecanduan alat gadget sekarang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai gangguan jiwa. Nah, ini sangat menarik dan ekonomi kreatif seharusnya juga bisa menjawab tantangan-tantangan ke wilayah-wilayah ini. Kalau saya boleh rangkum sebenarnya di mana sih ranahnya kita kalau ingin mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Tadi kalau kita lihat ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan lingkungan atau ecological, ada kesenjangan spiritual. Nah, ini saya sampaikan data-datanya. Kalau kita paham itu kita saat ini seluruh manusia di bumi ini kita itu sudah memiliki gaya hidup yang memakai 1,5 kali dari kemampuan bumi ini beregenerasi. Artinya apa? Jadi gaya hidup kita sekarang ini, katakan kemampuan bumi beregenerasi 1, tapi karena kita berlebihan, jadi dia tidak mampu menampung lagi gaya hidup kita. Jadi dia sebenarnya kita sedang berhutang kepada anak cucu kita menggunakan 1/2 kali dari kemampuan bumi ini untuk kemudian beregenerasi. Jadi bisa dibayangkan kalau tindakan kita dilakukan terus, kalau perilaku kita dilakukan terus, maka tidak mustahil bahwa nanti ke depannya anak cucu kita tidak akan mendapatkan air bersih seperti kita sekarang. Dan itu sudah mulai dirasakan. Anak cucu kita akan selalu mengalami kekeringan, ketidakpastian daripada cuaca. Itu sudah mulai dirasakan. Nah, ini yang sebenarnya sekarang sedang ramai dibicarakan. Saya waktu baru pulang dari China ke Beijing, sekarang pemerintah China itu sedang aktif
bagaimana mereka bicara teknologi-teknologi bicara mengenai carbon capture. Jadi bagaimana karbon-karbon di udara ini karena sebagai akibat dari tindakan kita, mulai dari polusi industri, kemudian penebangan hutan secara berlebihan, kemudian aktivitas kita sehari-hari di transportasi, ini karbonnya di-capture karena kalau terjadi yang namanya konsentrasi karbon itu akan menciptakan yang namanya pemanasan global. Dan pemanasan global ini kalau tidak kemudian segera dikurangi terus, kalau mencapai sampai 2 derajat pemanasan ini, maka banyak para pakar yang memperkirakan bahwa kita akan tenggelam. Umat manusia tidak akan selamat. Nah ini sungguh menarik kalau kita bisa menjadi bagian dari solusi, berinovasi, bagaimana untuk menjawab tantangan ini tentunya akan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua tentang social divide. Banyak sekali orang bicara, oh ini tidak adil, inklusif, pembangunan ekonomi ini harus merata. Presiden kita juga menyatakan bahwa pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi itu sangat dibutuhkan. Dan datanya ternyata 2,5 miliar dari penduduk kita, jumlah penduduk di dunia itu sekarang 7 miliar, 2,5 miliar itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di mana hidup hanya dengan $2 per hari. Jadi 30.000 per hari. Per orang, luar biasa ya. Itu bagaimana tuh? Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Kemudian yang ketiga, itu yang tadi disebut dengan spiritual divide atau kesenjangan spiritual. Itu sekarang ternyata kematian yang disebabkan oleh bunuh diri itu lebih besar 3 kali lipat daripada kematian yang disebabkan oleh perang ataupun pembunuhan. Jadi setiap 40 detik, kita hitung nih 40 detik ada 1 orang bunuh diri. Ada 1 orang bunuh diri. Ini data yang sangat mengejutkan, tapi ini betul-betul terjadi. Jadi kalau kita bisa kemudian ekonomi kreatif ini masuk di dalam konteks menjawab tantangan-tantangan ini, maka ini akan menjadi sebuah ekonomi yang betul-betul berbudaya. Berbudaya tadi apa yang luhur. Jadi ini budaya luhur ini yang kemudian mesti kita tegakkan kembali. Kalau kita bicara peluang ke depan nih sekarang, oke, itu semua ada tantangan. Apa sih istilahnya mega trendnya? Apa nih tren jangka panjang yang ternyata tidak bisa kita elakkan? Ini baru dirilis oleh MIT, Sloan Management, dia mengeluarkan ada 7 teknologi yang akan membuat remaking the world, akan membuat kembali dunia. Nah itu teknologinya mereka sebut yang pertama itu akan ada teknologi pervasive computing. Nah di sini tuh ada proses komputasi yang sangat besar karena kemampuan digital prosesor itu sekarang semakin powerful, semakin hebat. Ukuran semakin kecil, kemudian storage semakin besar, jadi kemampuan dia untuk melakukan komputasi itu luar biasa. Dan semakin besar, semakin besar. Dan katanya di tahun 2025 bahkan sudah diprediksi akan dihasilkan sebuah prosesor yang akan menyamai kemampuan otak seluruh manusia di dunia untuk berproses. Luar biasa ya. Jadi nanti kalau nonton film filmnya Arnold Schwarzenegger tuh apa? Nah film itu Transformer atau film-film yang sifatnya bagaimana mesin mulai menguasai dunia, itu mungkin akan menjadi sebuah keniscayaan ya. Karena ternyata sekarang di dunia pun sudah banyak memang array data, kemudian data center yang memang punya kekuatan yang sangat powerful, yang bisa menghubungkan satu sama lain data di wilayah-wilayah yang berbeda. Kemudian wireless mesh network. Nah ini teknologi network ya. Jadi bagaimana teknologi ini bisa menghasilkan high bandwidth. Jadi kalau dulu kita mau nonton Netflix mungkin di Indonesia katakan 5 tahun lalu masih lama ya. Harus di-download dulu 3 hari gitu ya. Kalau sekarang Netflix kita udah sangat mudah gitu nontonnya. Jadi sekarang bagaimana kita mentransfer data, ukurannya itu bisa semakin besar dan semakin cepat. Itu karena ada teknologi disebut wireless mesh network technology. Kemudian yang berikutnya adalah biotechnology.
Nah ini memang bagaimana teknologi ini diciptakan untuk meningkatkan bentuk dari makhluk hidup. Dan itu biasanya dia mengambil sifat natural atau karakter natural dari makhluk hidup itu sendiri. Terus sekarang ada juga 3D printing, itu teknologi yang keempat. Kemudian yang kelima dengan machine learning, yang keenam nanotechnology, dan yang terakhir adalah terkait dengan robotik. Nah ini adalah 7 teknologi yang kemudian nanti kalau dikombinasikan itu akan menjadi banyak sekali keluaran-keluaran karya yang sudah kita bisa lihat sekarang. Nah ini bagaimana perkembangan industri, sudah masuk industri keempat yang disebut dengan cyber physical system, robot, smart connected, ini semuanya sudah mulai berkembang. Ini yang tadi saya jelaskan bagaimana perkembangan dari computing power yang sudah semakin eksponensial perkembangannya. Dan ini yang mesti dipahami adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi kalau dilihat di sini ada konsentrasi karbon itu semakin meningkat, dan juga bagaimana temperatur dunia pun sekarang semakin meningkat. Dan kita mesti paham bahwa cuaca-cuaca yang sangat ekstrim dan juga kemudian bencana-bencana alam baik karena tektonik maupun secara sifatnya karena iklim dan cuaca itu semakin sering terjadi, dan kerugian secara ekonominya pun sangat tinggi, dan kecenderungan ini terus meningkat. Jadi dari grafik dapat dilihat di sini, ini kerugiannya terus meningkat. Dan tren berikutnya itu adalah mengenai bagaimana penduduk dunia diperkirakan itu tinggal. Mereka diperkirakan akan tinggal di perkotaan. Bahkan dikatakan 70% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, dan bagi Indonesia pada tahun 2050 diperkirakan 71% penduduk Indonesia itu akan tinggal di perkotaan. Dan kemudian tren berikutnya ini terkait dengan Sustainable Development Goals. Negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah sepakat bahwa ada 17 tujuan pembangunan yang perlu kita sikapi bersama, tidak hanya oleh negara yang berkembang, tapi negara maju juga ikut bertanggung jawab terhadap yang namanya 17 tujuan berkelanjutan ini. Jadi dari 17 tujuan berkelanjutan ini, kalau kita bisa lihat sebenarnya ini sangat berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan, terkait bagaimana yang tujuan pertama sampai tujuan ke-10 itu berusaha menjawab bagaimana tantangan menjawab kesenjangan sosial, fokusnya pada people. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 sampai nomor 15 itu terkait dengan bagaimana menjawab kesenjangan lingkungan atau ecological. Dan 16-17 itu adalah terkait dengan kesenjangan spiritual. Jadi di sini kita juga sudah punya niat baik dari seluruh negara-negara di dunia untuk menjawab tantangan-tantangan ini, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan kita sekarang. Ini beberapa potret yang ingin saya tunjukkan bahwa inilah tantangan kita. 48% anak-anak di bawah 5 tahun di India mengalami kekerdilan. Ini bagaimana 66% dari anak-anak di Plateau mengalami kekurangan gizi. Ini juga di Indonesia juga ada ya. Kita punya prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 36%. Ini 9 juta anak. Kemudian kita paham status kasus Rohingya 2015. Ini krisis pengungsi. Ini cukup memprihatinkan situasi ini. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi di tahun 2018 rasanya setiap tahun kita mengalami gempa bumi di Indonesia. Ini kerusuhan di Papua di tahun 2019 kemarin, dan kita lihat sering sekali ada kejadian bagaimana sampah di laut itu kemudian menjerat binatang-binatang. Kita lihat ini ada lautan sampah, anak dan bapaknya udah betul-betul berenang bersama sampah, dan kita Indonesia ini penyumbang polusi sampah di lautan terbesar kedua. Di tahun 2015 kita mengalami kebakaran hutan 2,6 juta,
sekarang sudah bisa kita tekan kebakaran hutan. Yang terbaru terjadi kebakaran hutan di Amerika. Terus kemudian banjir, ini tahun 2019 juga di Bengkulu sampai 11 orang meninggal. Dan ini tahun 2019 yang lalu Maret terjadi kasus bunuh diri di Dompu, NTB. Jadi dalam 3 bulan itu ada 7 remaja putri yang kemudian bunuh diri. Ini kasus-kasus seperti ini meningkat. Ini berita yang terbaru juga bagaimana ratusan anak di Jabar masuk RS jiwa karena kecanduan ponsel. Jadi ini kecanduan alat gadget ini sudah semakin meluas. Ini tantangan-tantangan kita, belum lagi kita lihat ada tadi karena teknologi sudah terjadi transformasi bagaimana perubahan pencetakan dengan menggunakan printer 3 dimensi, kemudian kecerdasan buatan, bisa menggantikan manusia, bahkan para asisten dan reporter nantinya akan digantikan oleh robot AI dengan artificial intelligence. Kemudian dokter, bahkan dokter dan pengacara akan bisa digantikan oleh AI juga. Ini sangat menarik. Terus kemudian telemarketer pun juga bisa akan digantikan oleh mesin. Terus kemudian penasehat keuangan atau membuat kredit rating, semua pekerjaan manusia yang berulang-ulang dengan menggunakan sebuah aturan atau algoritma tertentu, bahkan dia bisa dibikin belajar, itu akan mudah tergantikan sekarang oleh mesin. Lalu pertanyaannya, bagaimana ekonomi kreatif akan memposisikan itu? Kita punya peluang, kita juga punya tantangan tadi. Tantangannya jelas ya, tantangan sosial, tantangan ecological, tantangan spiritual. Kita juga tapi punya banyak peluang. Karena teknologi semakin maju, teknologi digital semakin maju, akses semakin terbuka, teknologi semakin terdistribusi, kita semakin terhubung, tapi bagaimana kita mengoptimalkan ini? Jadi kalau dari sisi ekonomi kreatif yang tadi sudah dikatakan kita akan fokus pada manusianya, dan kita tahu bahwa dalam ekosistem itu ada lingkungan yang lingkungan nurturance ya, lingkungan untuk mengasuh, mendidik. Nah ini bahwa kita harus mampu bagaimana mengintegrasikan ketiga kecerdasan kita. Kecerdasan kepala ini bicara pengetahuan, kemudian hands bicara skill, bicara heart itu bicara kecerdasan spiritual dan emosi. Jadi kalau kita bisa kemudian mulai berpikir, menilai ulang apa yang menjadi esensial dan kemudian berpikir ulang budaya-budaya apa yang harus kita tanamkan dalam masyarakat, tentunya kita akan mampu untuk kemudian menjadi bangsa yang memimpin perubahan ke depan. Ini ada satu konsep, ini teman saya Bapak Singgih Kartono yang mengembangkannya dan saya sangat setuju dan sangat mendukung. Saat ini saya mendukung beliau. Sudah 3 tahun terakhir ini saya memberikan perhatian untuk proses-proses pengembangan di wilayah-wilayah pedesaan, juga termasuk di wilayah-wilayah terluar, tertinggal. Beliau menyatakan bahwa kalau kita lihat era industri sebagai titik ya atau sebagai batas untuk kita melihat kita ke belakang ataupun ke depan, maka era pre-industri itu kita kalau lihat sebenarnya adalah keseimbangan dalam hidup kita ini. Beliau bilang dalam hidup kita ini adalah keseimbangan antara spiritual dan material. Pada masa pre itu orang lebih banyak memvalue dari sisi spiritual, sehingga orang-orang kalau dilihat di era industri ngelihatnya tuh kayak seperti oh ini kayaknya klinik ya, atau energi yang seperti yang mereka ceritakan ini kelihatannya tidak berwujud ya, walaupun sekarang udah mulai ada metafisik ya, kemudian membuktikan bahwa apa yang dibicarakan pada era pre-industri itu bisa dibuktikan secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, sehingga terjadi pergeseran dari pre menuju era industri sampai industri yang ketiga. Itu tuh orang sangat materialistik akhirnya, spiritualitas itu ditinggalkan. Udah mulai ditinggalkan sampai dia betul-betul sangat materialistik. Nah, batas di industri ini, post industri, apa yang harus kita lakukan? Nah, seharusnya bangsa-bangsa yang kemudian belum sepenuhnya menjadi materialistik dan individualis ini
Indonesia ini kalau kita lihat masih banyak masyarakatnya yang kayak sangat komunal. Jadi walaupun mereka tidak punya uang, tidak bisa bekerja, tapi masih bisa punya daya dukung dari masyarakat sekitarnya. Itu masih banyak sekali. Kalau Anda sudah masuk ke negara berkembang, kita ini kalau udah miskin betulan. Nggak mungkin bisa makan, nggak mungkin bisa hidup. Pasti langsung susah, mati udah. Nah kalau di Indonesia tuh masih bisa, masih banyak wilayah-wilayah yang kita masih memiliki nilai-nilai spiritual dan komunal. Itulah budaya kita yang seharusnya bisa kita jadikan modal dasar untuk kemudian tidak terjebak terus masuk ke dalam dunia materialisme. Nah caranya kita harus mulai melihat posisi kita sekarang untuk naik, melihat bagaimana mencari keseimbangan. Nah kami ini sekarang sedang berupaya untuk kemudian mencari praktik-praktik baik di mana terjadi keseimbangan antara spiritual dan material. Kita sebut sebagai spiriterial. Jadi ini kita akan melakukan conference nanti rencananya di Belanda, mengundang semua orang-orang yang sudah mulai punya kesadaran seperti ini, mengembangkan ekonomi kreatif lebih punya tujuan dan mencari keseimbangan spiriterial ini. Dan itu sudah banyak sekali dilakukan oleh negara-negara di dunia. Bagaimana mereka mengembangkan konsep eco-village, kemudian bagaimana mereka mengembangkan teknologi yang berkesadaran, ramah lingkungan, produk-produk yang kemudian punya tanggung jawab secara sosial, mendidik orang-orang berkebutuhan khusus untuk kemudian bisa punya peran di dalam kegiatan ekonomi. Ini udah banyak sekali. Dan kita masih memerlukan semakin banyak orang untuk mau masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Sehingga nanti terjadi keseimbangan dan di situ di era industri yang keempat ini akan dimanfaatkan bagaimana teknologi semakin terdistribusi dan kemudian semakin terjangkau. Karena dengan adanya era digital justru memang teknologi ini menjadi semakin terjangkau, tapi ya betul ada unintended consequences-nya. Bahwa kalau kita tidak memiliki spiritual yang baik, maka kita akan terjebak pada hal-hal yang membuat kita semakin terpolarisasi. Kemudian pada hal-hal yang sifatnya hoax atau fake news. Waktu kita dihabiskan untuk fokus pada hal-hal seperti itu, tapi bukan pada bagaimana kita menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan nyata di masyarakat. Dan kalau kita berhasil menemukan keseimbangan tersebut, maka kita harus mencari keseimbangan satu antara konsep city dan rural. Jadi city dan rural itu bagaimana nanti kalau kita bisa memiliki ekonomi kreatif yang berkeseimbangan, disitulah spiral itu akan ditemukan. Dan konteksnya tentunya akan berbeda-beda karena kalau kita bicara ekonomi kreatif itu semuanya kontekstual. Jadi tidak bicara sepenuhnya absolut ya. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Kemudian yang kedua yang akan berkembang tuh antara sosial dan enterprise. Makanya akan berkembang tuh social enterprise, social eco enterprise. Dan sekarang terbukti sudah mulai hadir gitu. Orang-orang mencari bentuk-bentuk baru, model-model baru, model bisnis yang berbeda, yang lebih kreatif untuk bisa betul-betul menjawab tantangan sosial dan lingkungan. Kemudian hubungan antara pemerintahan yang tadinya kalau di industri dan di era informasi itu sangat terpusat oleh pemerintah dan private sector, nanti akan muncul komponen komunitas, community. Sehingga nanti perannya pemerintah itu akan bergabung dengan komunitas. Kita sih sebut nama kerennya community gitu. Bagaimana government itu udah mulai memberikan ruang-ruang kepada komunitas untuk self governance istilahnya ya. Jadi dia ketika sudah masuk kemampuannya mencapai ke gotong royong, maka orang-orang ini sebenarnya punya kemampuan untuk meregulate dirinya sendiri secara baik. Nah itulah yang kemudian perannya pemerintah tuh harusnya bagaimana membangun kemampuan itu, kemampuan bergotong royong, sehingga mereka bisa meregulate dirinya sendiri untuk bisa berkelanjutan atau hidup dengan lebih baik atau hidup dengan secara berkualitas. Nah yang kemudian yang ketiga bagaimana menyeimbangkan antara nature, alam dengan human. Jadi kita sebutnya sebagai humture sebenarnya. Jadi human dan nature. Jadi human tidak lagi mengeksploitasi alam, tapi human bagaimana memahami bahwa alam itu adalah menjadi bagian
dari kehidupan. Tanpa adanya alam, kita tidak mungkin ada. Nah, ini yang bagaimana human bisa menilai kembali, merevalue kembali keberadaan alam ini. Bukan hanya sebagai sebuah benda yang bisa dieksploitasi, tapi sebenarnya dia juga sebagai bagian dari kehidupan. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana dulu erat di masa sebelum industri itu nilai-nilai gotong royong. Kalau di dalam bangsa Indonesia kita sebutnya sebagai co-help karena bukan hanya kolaborasi. Kami melihat kolaborasi itu masih ada aspek transaksional. Jadi saya dapat apa, kamu dapat apa. Tapi kalau dalam konteks gotong royong tidak bicara saya dapat apa, kamu dapat apa, tapi tujuan bersama apa yang lebih baik ingin diwujudkan, siapa yang mampu apa itu berikan secara optimal. Jadi ini memang menurut saya itu sebuah spiritualitas yang perlu kita maknai bersama. Yang justru sekarang tidak mendapatkan perhatian. Bagaimana praktek sebenarnya. Secara teori dan pengetahuan banyak dibicarakan, tapi secara praktek kita perlu harus menggali terus di mana wilayah-wilayah praktis itu dilakukan. Nah, itu proposalnya sebenarnya dari kami bagaimana kita mencari keseimbangan ini, dan ekonomi kreatif punya peluang terkait dengan hal itu. Dan kalau saya boleh undang, jadi kami ini di dalam ekonomi kreatif beberapa masyarakat kreatif dan pelaku di ekonomi kreatif ini punya visi sebenarnya ingin membangun kesadaran dan gotong royong untuk membangun desa. Kalau tadi mega trendnya itu adalah orang akan tinggal di kota, kami punya kepedulian ini bakal bahaya. Karena kemiskinan di kota itu lebih kompleks dibandingkan kemiskinan di desa. Dan tidak bisa terbayangkan bahwa kalau kita membayangkan kotanya tidak disiapkan dan orang berbondong-bondong datang ke kota, ataupun kota yang tadinya desa kecil atau kota kecil berkembang menjadi kota besar yang tidak disiapkan dengan baik, maka akan terjadi kemiskinan struktural yang akan sangat sulit untuk diselesaikan. Sehingga kami dengan pelaku ekonomi kreatif itu bertekad, punya niat bahwa yuk kita mulai menyeimbangkan narasi bahwa terjadi yang namanya urbanisasi dengan mulai mengundang banyak pemuda untuk kembali ke desa. Dan kami bersyukur karena situasi pandemik ini justru memang memberikan kesadaran bagi anak-anak muda, banyak sekali yang kemudian kembali ke desa dan berkarya, dan mereka mencoba hal-hal yang berbeda dan mulai melihat bagaimana desa itu punya potensi untuk bisa dikembangkan yang tidak kalah dengan potensi yang dimiliki oleh kota. Jadi ini salah satu undangannya dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan kita seperti yang disampaikan sebelumnya, kita nanti di tahun 2021 akan melakukan conference internasional yang keempat, karena waktu itu sudah pernah dilakukan di Indonesia, kemudian di Jepang, kembali ke Indonesia, dan kembali lagi sekarang kita pergi ke luar negeri di Belanda. Jadi ini kembali juga undangan bahwa ekonomi kreatif sebaiknya juga melihat potensi-potensi yang berbeda. Seperti tadi video yang saya sampaikan terkait dengan kampung desainer, itu juga bagaimana melihat perspektif ekonomi kreatif secara berbeda, dan ini termasuk juga yang kami tawarkan melihat peluang ekonomi kreatif ke depan. Ini beberapa inisiatif yang ingin kita lakukan di dalam kegiatan ICVR yang kepanjangannya itu adalah International Conference Village Revitalizations. Jadi kami nanti akan ada pre-acara, kita akan mulai mengkurasi proyek-proyek kreatif di seluruh dunia yang mencoba menjawab 3 tantangan tadi. Kemudian kita akan bawa acaranya di desa, di sebuah desa di Belanda. Di situ kita akan melakukan leadership program, bagaimana mereka betul-betul memahami kesenjangan sosial yang terjadi, kesenjangan lingkungan yang terjadi, kesenjangan spiritual bersama-sama,
dan merenungkan bersama-sama bagaimana komunitas global ini bisa menjadi bagian dari solusi. Dan kemudian kita lanjutkan setelah acara itu dengan bagaimana kita menciptakan forum. Jadi forum komunikasinya, sehingga semakin besar komunitas-komunitas kreatif yang akan terpanggil atau tergerak untuk memberikan solusi-solusi nyata terhadap tantangan tadi, dan juga melihat peluang desa sebagai laboratorium dari pengembangan aktivitas kreatifnya. Kemudian undangan berikutnya tentunya tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sendirian. Kita perlu untuk bergotong royong. Jadi undangannya kembali, kami ingin mengajak kakak, adik, bapak, ibu, teman-teman, sahabat, keluarga untuk bisa bermain atau mengambil peran di dalam 4 komponen atau bagian dalam ekosistem, apakah nanti terkait dalam creative value chain, apakah terkait dengan archiving atau pendokumentasian, kemudian apa terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi di pasar, kemudian bagaimana mengembangkan nurturance environment. Jadi ini undangan bagi kami, dan mudah-mudahan sekarang sudah mulai terbentuk ruang-ruangnya. Saya rasa sangat luas kesempatannya, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya. Saya dapat dapat kirimkan email kepada saya di cokordadewi@gmail.com jika ada pertanyaan. Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan selama bulan November 2020 ini, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Dan keseluruhan acara ini dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi sampai layanan video streaming. Jadi salam budaya, jangan lupa berbudaya, kita berbudaya yang berkesadaran, yang luhur. Terima kasih.